firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 15 Januari 2023, kitab 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. Perikopnya pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Yeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub bin dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Peleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Ya. Jadi ini lanjutan dari perjalanan Daud menjadi raja setelah mengalahkan orang Filistin. Dan dalam perikop ini dicatatkan juga di dalam Alkitab terkait dengan personel kerajaan atau pegawai Daud, pegawai inti dalam kerajaan Israel. Nah, yang menjadi renungan kita dalam perikop ini tentu pertama, bagaimana proses perjalanan Daud menjadi raja. Nah, dari awal sebetulnya Daud ini sudah diurapi Tuhan, sudah dipilih Tuhan ya, menjadi raja, tapi tidak serta-merta duduk di kursi kerajaan. Ada proses yang panjang. Nah, tentu proses yang panjang ini adalah satu proses pembentukan karakter untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan dalam perikop ini dikatakan, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam kepemimpinan bangsa Israel. Bagaimana pemimpin ini bisa adil dan menegakkan kebenaran. Dan proses perjalanan kepemimpinan inilah yang Tuhan mau, dan itu menjadi janji Tuhan bahwa ketika kepemimpinan itu mengutamakan keadilan kebenaran, Tuhan akan memberikan kerajaan sampai selama-lamanya. Nah, apakah kemudian kepemimpinan bangsa Israel nanti demikian? Ya, tentu ini nanti yang menjadi alasan yang lain. Nah, tentu ini jadi renungan bagi kita bahwa pertama, karena ini masa pilpres, ya tentu untuk menjadi seorang pemimpin mesti punya latar belakang. Ada proses perjalanan yang panjang. Apakah dia layak apa tidak gitu ya menjadi pemimpin bangsa ini. Sebagaimana Daud yang diangkat setelah melalui proses yang panjang. Nah, dalam perikop ini juga bagaimana Daud mengangkat orang-orang seperti Yoab ya menjadi panglima. Nah, Yoab ini adalah orang yang membunuh raja Israel setelah Saul. Jadi setelah Saul mati,
Abner itu menjadi raja yang kemudian bernegosiasi, tapi kemudian dibunuh oleh Yoab. Nah, artinya bahwa semua pegawai-pegawai ini punya reputasi untuk layak menjadi pemimpin dalam jabatan itu. Nah, tentu ini juga jadi renungan bagi kita ya, bahwa untuk menjadi pemimpin atau duduk dalam satu pekerjaan itu ya harus punya riwayat punya reputasi yang pantas untuk duduk dalam satu jabatan itu. Nah, tentu ini juga menjadi renungan bagi kita, bagaimana orang-orang ini duduk di situ bukan serta-merta. Ada proses yang panjang yang memang betul-betul menunjukkan karakter sebagai orang yang layak dalam jabatan itu. Misalnya menjadi panglima gitu ya, menjadi panglima. Dan memang dia menunjukkan sebagai orang yang memang mampu melakukannya. Bagaimana Yoab membunuh Abner, seorang raja menggantikan Saul pada waktu itu. Nah, jadi marilah kita pun dalam perikop ini yang penting lagi tadi, bahwa bagaimana Daud dengan keadilan kebenaran selama masa sebelum menjadi raja itu yang dia lakukan, bagaimana dia menjalani proses perjalanannya yang selalu bertanya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan Tuhan membuka jalan, membuka peluang sebagaimana yang sudah dijanjikannya. Nah, janji Tuhan ini bagi Daud adalah akan menjadi raja. Janji Tuhan kepada kita adalah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor dimanapun kita tinggal, bekerja. Dan tentu janji itu akan ditepati bagi siapapun orang yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, jadi marilah kita pun ya, khususnya bagi yang masih kuliah, jadilah orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuka peluang kesempatan untuk mewujudkan janjinya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ketuhan kalau si bagikan kata di bata dengan si makaikan sa ibas keluta tutup wari. Haleluya. Amin.